subscribe belum? Kalau belum subscribe ya subscribe lah. Kalau enggak, retak tinggalkan bubuan. Halo, selamat datang kembali di channel IT Repair. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas aplikasi Mendeley untuk penulisan daftar pustaka. Nah, jika teman-teman tidak punya filenya, bisa mendownload di link deskripsi yang sudah saya buat. Kemudian ketika teman-teman sudah mendownload, langsung kita ke proses instalasi. Ini dia, kita klik dua kali filenya, kemudian kita klik yes, kita klik next, agree, next, install. Proses instalasinya cukup cepat, simple, dan paling gampang dimengerti ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa langsung run, finish. Oke, jika teman-teman tidak punya akunnya, teman-teman boleh langsung create akun. Untuk link create akunnya sudah saya buatkan di deskripsi, dan setelah sudah buat akun, teman-teman tinggal login saja. Di sini saya sudah punya akun, jadi saya tinggal login. Kemudian pertama sekali kita login akan ada seperti ini, kita close saja. Kemudian kita klik next, kemudian kita close. Seperti ini. Nah, tampilan daripada Mendeley untuk penulisan daftar pustaka adalah seperti ini. Namun ini belum terkoneksi ke Microsoft Office Word ya. Jadi kita perlu mengkoneksikannya karena di sini belum ada dia. Caranya adalah simple. Kita ke aplikasi Mendeley-nya, kemudian pada tab Tools kita klik install MS Word plugin. Kita klik yes. Pastikan ketika teman-teman ingin menginstalnya, aplikasi Office Word-nya dalam keadaan tertutup ya. Kita klik OK. Nah, kita pastikan di sini sudah uninstall, artinya sudah terinstall ya. Kemudian kita buka dulu Microsoft Office Word-nya. Maka di tab Preferences, Mendeley-nya sudah ada, sudah terkoneksi. Kita di sini mau kupas tuntas penggunaan Mendeley gitu ya. Jadi kita langsung praktek satu file bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley ini. Saya gunakan file yang sudah saya sediakan di sini. File ini juga saya gunakan untuk video-video sebelumnya. Nah, anggap saja latar belakang sudah saya isi. Kemudian identifikasi, batasan masalah, rumusan, tujuan, penelitian. Kemudian di latar belakang saya ingin membuat kutipannya. Isi daripada latar belakang ini saya mau taruhkan kutipannya, saya ambil dari mana gitu ya. Kemudian kita buka dulu aplikasi Mendeley-nya. Setelah aplikasi Mendeley sudah terbuka, teman-teman boleh centang di sini ya supaya tidak selalu logout. Sudah. Nah, di sini kemudian saya ingin memasukkan salah satu kutipan gitu ya. Sebagai contoh saja, kita klik di Insert Citation, kemudian go to Mendeley. Saya anggap filenya adalah skripsi, dan file skripsi ada beberapa jurnal di sini. Saya ingin memasukkan yang penulis Ismail sebagai salah satu contohnya. Saya klik di sini, kemudian saya klik Cite. Maka di akhir daripada isi latar belakang sudah
saya masukkan asal daripada kutipan tersebut, dan itu ditulis Ismail tahun 2017. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita buat satu contoh yang lain di bab 2 nya, tinjauan teori contoh. Kita masukkan lagi insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian kita pilih penulisnya Hikmawati dan Erna, rancang bangun sistem informasi penjualan apartemen Jatinangor City Park gitu ya. Kemudian saya pilih, saya klik save. Sini juga sudah seperti itu. Nah, setelah selesai, teman-teman nanti akan masuk ke tab daftar pustaka. Nah, bagaimana masukkan kutipan tadi atau daftar pustaka ini supaya terisi gitu? Kita hanya perlu klik satu kali di insert bibliografi, maka semua kutipan yang teman-teman sudah masukkan di file skripsi ataupun makalah ataupun karya ilmiah teman-teman semua itu akan dimasukkan ke daftar pustaka. Kita lihat saja langsung. Nah, seperti ini. Tadi kita memasukkan dua sumber ya, dua kutipan di bab 1 dan bab 2, maka dua-duanya akan masuk di sini. Begitu juga untuk bab-bab selanjutnya ataupun di kutipan-kutipan yang lainnya. Sebanyak teman-teman memasukkan kutipan, sebanyak itulah yang akan tertampilkan di daftar pustaka teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja untuk Microsoft Office-nya. Kita mau ke aplikasi Mendeley-nya. Nah, di sini kita mau mengupas tuntas penggunaan Mendeley. Bagaimana cara memasukkan salah satu jurnal ke sini, bagaimana memastikan apakah dia jurnal, judul, penulis, dan tahunnya, seperti itu. Untuk memasukkan secara otomatis kita bisa klik add di sini. Tapi saya sarankan teman-teman sudah terlebih dahulu membuat folder sesuai dengan semester ataupun mata kuliah ataupun file-file yang dibutuhkan. Di sini ada contoh. Kemudian saya ingin memasukkan salah satu jurnal di sini. Saya klik di sini button add. Anggap saja saya pakai jurnal yang ada di sini. Saya pilih salah satu ya sebagai contoh saja. Saya klikkan. Ini dia, saya klik. Kemudian saya perlu memastikan di detailnya apakah file yang saya masukkan itu jurnal atau buku atau yang lainnya, atau working paper, web page, dan sebagainya. Karena kebetulan yang saya masukkan adalah jurnal, maka secara otomatis dia dibacanya jurnal. Tapi untuk memastikannya, teman-teman harus mengecek secara manual. Kemudian judulnya juga pastikan sama, kemudian penulisnya. Kemudian di sini jurnalnya, tahun terbit, volume keberapa, isu keberapa, page keberapa, abstraknya. Nah, kalau teman-teman menggunakan halaman web gitu ya, tampilkan atau kopikan di sini URL-nya supaya nanti tertampil di daftar pustaka. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita mau memasukkan buku? Artinya tidak ada file. Jadi kita masukkan secara manual. Kita klik tanda panah di sini. Kita pilih add entry manually. Nah, seperti ini. Kita pilih contoh karena buku tadi ya. Kita buku. Judulnya judul contoh. Kemudian penulisnya ITWP. Tahun terbitnya 2020. Halaman 1 sampai 5. Abstraknya teman-teman boleh tambahkan. Keyword authornya bisa, fittingnya bisa sesuai dengan yang ada di dalam buku ataupun sumber teman-teman semua. Kemudian kita save. Maka dia sudah tertampil di sini. Kita klik seperti ini yang di bagian detailnya. Saya kira sampai di sini penggunaan Mendeley, bahkan pembahasan tentang
penulisan daftar pustaka menggunakan Mendeley ini. Jika teman-teman mengalami kendala, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya bantu. Dan jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe. Dukung saya untuk membuat video-video lainnya, dan setiap kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama. Oke, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.